Kalau yang ini, malingnya agak lain, Cekiders. Si maling sengaja datang malam-malam buat mencuri tempat jemuran. Dengan sekuat tenaga, tempat jemuran itu pun digotong sendirian. Dah, kalau udah kepepet, apa aja diembat ya, Ling? Woi, bapak-bapak, ngapain sih pada ke tengah sawah? Sini dong, ngobrol sama Pak Polisi nih. Hahaha, mereka itu takut ditangkap polisi karena bermain judi sabung ayam, Cekiders. Kedatangan polisi membuat para pelaku judi sabung ayam langsung kocar-kacir. Saking nggak mau ditangkap, maka pelaku nekat kabur ke area persawahan. Apa boleh buat, walaupun pada kabur, tapi polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa ayam beserta alat judinya dan juga puluhan sepeda motor. Ya, mau nggak mau, tetap bakal ke kantor polisi nih buat ngurus motornya. Pencuri dengan modus pura-pura beli terekam kamera CCTV, Cekiders. Pelaku yang merupakan seorang mama ini terlihat mampir ke lapak pedagang sayur di pasar Lembang Ciledug. Sekilas dari gayanya, pelaku nampak seperti pembeli biasanya. Namun siapa sangka, mama ini justru bikin rugi seorang pedagang. Dengan memanfaatkan kelengahan korban di saat melayani pembeli lain, si emak ini dengan cepat mengambil tas korban. Alhasil uang 10 juta rupiah raib dibawa pelaku. Waduh. CCTV merekam aksi seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di sebuah warung di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang tampak mengenakan atribut salah satu partai beraksi dengan cara membobol dua gembok yang terpasang di pagar. Pelaku terlihat mondar-mandir karena jalanan gang sudah mulai ramai dilalui warga. Pelaku berhasil membawa kabur motor korban hanya dalam hitungan detik. Saat kejadian, penjaga motor masih tertidur pulas dan tidak mengira telah kemalingan karena pagar sudah dikunci menggunakan dua gembok. Berapa orang kira-kira? Dua orang dia. Oh, 2 orang. Soalnya sebelum CCTV itu saya ituin masih bolak-balik gitu loh, mantau gitu ya yang 2 orang itu. Ada yang nungguin di motor, nunggunya di situ tuh, di sebelah situ. Sementara 2 orang residivis kasus curanmor kembali diringkus polisi Polsek Padang Utara, Kota Padang, usai aksinya mencuri motor di salah satu kampus daerah Air Tawar, Kota Padang terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV kampus, nampak pelaku berjalan menuju arah parkiran kampus dan menggasak satu unit sepeda motor milik mahasiswi yang tengah terparkir. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas Polsek Padang Utara berhasil mengidentifikasi identitas dan keberadaan pelaku. Selain mengamankan 2 orang tersangka, petugas turut berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor curian yang disimpan pelaku di dapur rumahnya. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang. Seperti kita ketahui, informasi dari korban bahwa korban ini memarkirkan kendaraannya di tempat parkirnya UMP. Kemudian tiba-tiba kendaraannya tidak ada lagi dan setelah dicek CCTV didapatkanlah CCTV videonya bahwa ada yang Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama Laksana ini ditangkap di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Pelaku melakukan pencurian sepeda motor di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Badung, Bali. Laksana rupanya menyelundupkan motor hasil curian bersama 4 orang rekannya melalui Pelabuhan Padangbai, Bali. Berdasarkan laporan dari Polsek Kuta Utara, Polres Badung, aksi pencurian yang dilakukan oleh Laksana terjadi pada dini hari di salah satu hotel wilayah Badung.
Pelaku membawa kabur motor jenis Matic yang rupanya sempat dirental oleh WNA dan hilang di salah satu hotel wilayah Badung. Setelah dilacak melalui GPS yang tersimpan di kendaraan tersebut, sepeda motor berada di Pelabuhan Padangbai, Bali. Komplotan ini ternyata membawa 5 buah motor dan teman-temannya. Ya, untuk sementara motor kelima-limanya kami amankan di Polsek AP3 Lembar, dan untuk terduga tersangka kami amankan di Polres Lombok Barat. Demikian. Sebelumnya para pelaku sempat melawan dan melarikan diri dengan memacu kendaraannya saat dilakukan penangkapan. 8 anggota kemudian melakukan penghadangan di depan pintu Ramlor Pelabuhan Lembar. Dari Lombok Barat, Mujakir Ainis melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sheila, inilah Buletin Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga bertaruh nyawa saat berusaha mempertahankan motornya yang dirampas orang tidak dikenal. Akibatnya korban pun mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya karena terseret hingga 10 meter. Saharani meringis menatapi luka di bagian kaki dan tangannya. Luka-luka tersebut didapat ibu rumah tangga asal Palembang, Sumatera Selatan usai terseret sejauh 10 meter saat berusaha mempertahankan motornya yang dirampas. Korban mengaku awalnya sedang membeli gas di sebuah warung. Karena berpikir hanya sebentar, korban memarkirkan motornya di depan warung tanpa mencabut kunci motor. Saat berbelanja, pemilik warung melihat motor korban dibawa kabur oleh pria tidak dikenal. Korban yang panik kemudian berusaha menggagalkan aksi pencurian dengan cara memegangi motor. Naas, pelaku langsung tancap gas hingga korban jatuh dan terseret sejauh 10 meter. Ngisi gas, pas ngisi gas tuh pas nak ke dalam kan, kuncinya di motor tuh situ lah, pas di dalam itu tuh pas main ke rumahnya nak ngelakuin gas itu berteriak dia, nah apa itu nak motor bawa saya, pas aku belok langsung itu kejar, Sehatlah ada motor. Korban berharap laporannya cepat diproses hingga pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal melakukan pengrusakan dan pengusiran paksa terhadap penghuni rumah di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku beralasan diperintah pihak developer perumahan untuk mengosongkan rumah karena penghuninya dianggap tidak membayar tunggakan jual beli rumah. Dalam video yang viral, nampak sejumlah orang tak dikenal bersitegang dengan seorang wanita pemilik rumah di perumahan Pondok Indah, Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. 7 orang tak dikenal tersebut memaksa si ibu keluar dari rumah dan berusaha masuk rumah, serta melakukan pengrusakan. Pemilik rumah mengaku didatangi 7 orang pria tak dikenal yang memaksa mengosongkan rumahnya karena diperintahkan pihak developer. Mereka beralasan pemilik rumah tidak membayar uang tunggakan sisa pembayaran pembelian rumah. Menurut pemilik rumah, harga penjualannya juga dinaikkan secara sepihak oleh pihak developer. Korban mengaku pihak developer tidak menepati persetujuan surat jual beli awal seharga Rp350 juta. Dari harga tersebut dinaikkan menjadi Rp550 juta secara sepihak setelah berjalan hingga 10 tahun. Korban mengaku sudah membayarkan DP sebesar Rp103 juta, namun tidak bisa melakukan pembayaran kredit karena pihak developer tidak memberikan sertifikat rumah. Awalnya sekitar jam 5-an saya pas lihat ada banyak orang datang ke rumah saya. Terus saya tanya, ini dari mana, ada apa? Saya bilangkan. Terus dibilangnya dia utusan dari
developer kami, Bu Elvi Madriani, bertugas untuk mengosongkan rumah saya. Akibat aksi kelompok preman tersebut, pemilik rumah mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Rumah korban juga mengalami kerusakan di bagian pintu akibat dibuka paksa pelaku. Atas peristiwa ini, korban melapor ke petugas kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus asisten rumah tangga disekap dan disiksa majikan terulang lagi. Di Grogol, Jakarta Barat, seorang asisten rumah tangga disekap dan tidak diberi makan oleh majikannya. Sementara itu, 5 orang asisten rumah tangga yang masih di bawah umur di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur juga disekap dan disiksa majikannya. Iya, berapa hari tidak makan? Kasih video. Ada. Kasus dugaan penganiayaan asisten rumah tangga menjadi viral. Kasus ini terungkap saat seorang warga memberi makan ke asisten rumah tangga berinisial IP. Perempuan 20 tahun ini diduga disekap dan tidak diberi makan oleh majikannya di Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat. Tak hanya dianiaya, IP juga tidak mendapat gaji. Beruntung IP dapat diselamatkan saudaranya dari rumah majikannya. Kasus dugaan kekerasan ini masih dikembangkan pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi dan korban. Ketua RT menduga penyekapan dan penganiayaan dilakukan oleh 2 orang penghuni rumah. Tahu waktu ketemu si Mbak ya, saya nanya kan, Mbak ini kerja udah berapa lama, kayak gimana ya, si Mbak cerita. Jadi udah dilapor polisi semua, udah ada di kepolisian. Dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga juga terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 ART diduga disekap dan dianiaya majikannya di sebuah rumah di kawasan Rawapunga. Kelima korban berusia di bawah umur ini berupaya kabur dengan cara melompati pagar rumah yang dipasang kawat berduri. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung memberi pertolongan dengan membawa 2 korban ke rumah sakit lantaran mengalami luka setelah terkena kawat berduri. Selain mengalami kekerasan, diduga kelima ART itu jam kerjanya melebihi batas. Makan dibatasi dan diberi gaji yang tidak sesuai yang dijanjikan. ART tersebut sebanyak 5 orang, kemudian ART itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik daripada majikannya, yang mana rumah tersebut betul memang pada saat itu adalah ditempatin oleh dokter, gitu ya, salah satu dari keluarga itu. Namun demikian dokter tersebut informasi daripada keluarganya sudah meninggal. Pelaku penganiayaan diduga 1 orang. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria berhasil mencuri 20 ponsel dan uang belasan juta rupiah di sebuah konter servis ponsel di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam CCTV dan pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Inilah rekaman kamera pengawas yang berhasil merekam aksi seorang pria berkopiah yang berhasil masuk dalam toko setelah menjebol jendela sebuah konter servis ponsel di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa dini hari kemarin. Mengetahui dirinya terekam kamera pengawas, pria ini pun sempat menutupi wajahnya dengan sarung yang biasa dibuat sholat oleh pemilik konter. Selanjutnya, pria ini mengobrak-abrik seluruh lemari dan menggasak 20 ponsel hingga uang tunai belasan juta rupiah. Akibat kejadian ini, pemilik konter servis ponsel mengaku mengalami kerugian mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Pemilik baru mengetahui kejadian tersebut setelah karyawan menanyakan soal ponsel customer dan uang kas. Ada customer ambil servisan, barangnya nggak ada. Dikira itu masih disimpan sama teknisi. Jam 9 saya masuk, ditanyain anak-anak, uangnya kemana mas? Sampai ambil, ya enggak, saya enggak. Masuk toko soalnya lagi off. Akhirnya saya lihat belakang, jendela udah kebuka, udah jebol ke belakang. Jadi ambilnya dari belakang.
Kejadian ini telah dilaporkan oleh korban ke polisi dan korban telah menyebarkan video aksi pelaku ke sejumlah media sosial. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 nelayan di Natuna terombang-ambing di laut setelah kapalnya pecah dihantam ombak besar. Kedua nelayan berhasil diselamatkan oleh para nelayan lain setelah kedua korban terapung dengan fiber ikan. Inilah detik-detik penyelamatan 2 nelayan asal Pulau Panjang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kapal kedua nelayan ini diduga dihantam ombak besar hingga pecah. Akibatnya nelayan ini terombang-ambing di laut. Beruntung dengan menggunakan kotak fiber ikan, kedua nelayan berhasil diselamatkan oleh para nelayan lain. Tim SAR Kabupaten Natuna yang menerima laporan langsung mengerahkan 3 kapal nelayan menuju lokasi. Jarak kejadian sekitar 12 nautika mil dari Pulau Serasan atau 3 nautika mil dari Pulau Panjang. Kapal mengalami terpecah dan tenggelam. Korbannya 2 orang. Langsung kita mengerahkan 1 tim rescue dari unit siaga SAR Serasan untuk bergerak ke lokasi. Untuk jaraknya itu kurang lebih dari Serasan 12,7 nautical mile. Sedangkan dari Pulau Panjang sendiri itu kurang lebih sekitar 2-3 nautical mile. Usai dievakuasi, kedua nelayan rencananya akan langsung dibawa ke puskesmas. Namun korban meminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Natuna, Abdul Arasyid, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian memeriksa artis dan selebgram Hana Hanifah dalam kasus promosi judi online di Instagram. Selain Hana Hanifah, polisi juga memeriksa manajer Hana dan 5 orang saksi lain. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi Jumat sore mengatakan penyidik telah memeriksa seorang artis dan selebgram Hana Hanifah beserta manajernya terkait promosi judi online melalui media sosial Instagram. Selain memeriksa Hana Hanifah, kepolisian juga memeriksa 5 orang saksi lainnya yang terdiri dari pelapor dan saksi ahli. Hingga kini Hana Hanifah masih diperiksa sebagai saksi. Kasus promosi judi online ini masih dalam penyelidikan. Jika nantinya konstruksi hukum sudah jelas, kepolisian akan melakukan gelar perkara. Saat ini tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. 3 orang dari saksi dari pihak pelapor, yakni pelapor, dan 2 orang saksi yang diajukan dari pihak pelapor. Kemudian sudah juga dilakukan pemeriksaan terhadap saudara HH dan juga terhadap manajernya. Sebelumnya, selebgram Hana Hanifah pernah diamankan petugas Polrestabes Medan, Sumatera Utara di sebuah hotel terkait kasus prostitusi online. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seekor buaya berukuran 2,5 meter membuat panik warga di aliran Sungai Prudung, Bojonegoro, Jawa Timur. Karena dekat permukiman, buaya muara tersebut dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Bojonegoro mengevakuasi seekor buaya muara di Kali Prudung, Desa Kebon Agung, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas sempat kewalahan lantaran kondisi buaya masih liar dan terus melawan. Butuh waktu kurang dari 2 jam dengan 5 orang petugas Damkarmat dikerahkan untuk mengevakuasi buaya muara sepanjang 2,5 meter. Sehingga memang ini sudah menjadi protap kami di Damkar, karena sejak kemunculan yang pertama itu kami sudah memasang tanda peringatan bagi warga masyarakat dan meninggalkan nomor kontak bagi petugas apabila warga masyarakat melihat kemunculannya. Usai dievakuasi, buaya diamankan di kantor Dinas Damkarmat Bojonegoro sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang anggota KPPS Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal saat hendak mengantar hasil penghitungan suara ke Gor Ben Hill, lokasi pengumpulan kotak suara dari tingkat TPS.
Di Bogor, Jawa Barat diduga kelelahan seorang anggota KPPS di Desa Cilebut Tibur meninggal dunia. Almarhum sebelumnya mengeluh sakit dada setelah menjalankan tugasnya sebagai petugas KPPS. Beginilah suasana duka yang terlihat dari keluarga Ahmad Julfi, anggota KPPS Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang meninggal dunia saat hendak mengantar hasil perhitungan suara pemilu 2024. Kesedihan masih terlihat di kediaman almarhum yang berada di Jalan Jatibundar, Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Aji, Ketua KPPS TPS 66, kecelakaan tunggal yang dialami korban terjadi pada 15 Februari saat hendak mengantar kotak suara ke Gor Ben Hill, Jakarta Pusat. Saat kejadian, almarhum tidak dalam kondisi mengantuk atau tertidur saat berkendara. Diduga almarhum sempat menengok ke belakang sehingga tidak melihat ke arah depan. Di Bogor, Jawa Barat diduga kelelahan seorang anggota KPPS di Desa Cilebut Timur, Sukaraja, Bogor meninggal dunia. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Cibinong setelah sebelumnya mengeluh sakit dada setelah menjalankan tugasnya sebagai petugas KPPS. Ketua KPPS TPS 42 di Surabaya meninggal dunia Jumat pagi setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Petugas KPPS di Surabaya ini mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah alami lemas saat akan melakukan penghitungan suara. Almarhum menderita sakit sejak 1 bulan sebelum pemilu dan mendaftarkan sebagai petugas pemungutan suara. Seorang ketua KPPS di Kota Malang meninggal seusai menyelesaikan penghitungan suara. Diduga kelelahan dan alami serangan jantung. Antisipasi petugas kelelahan, Jumat siang seluruh petugas pemilu langsung dicek kesehatan dan pengobatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, indikasi kecurangan pemilu terjadi di Lampung Tengah, di mana caleg Provinsi Lampung nomor urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa mendapati perolehan suara miliknya diduga sengaja dinolkan dan dipindahkan ke caleg lain. Sementara gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung, Jember, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung. Beredar sebuah video viral yang merekam seorang caleg Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 4, Munir Abdul Haris, marah-marah kepada anggota KPPS lantaran mendapati perolehan suara miliknya dinolkan dan dipindahkan ke caleg nomor urut 3 dari partai yang sama. Indikasi kecurangan tersebut ditemukan di TPS 19 Kampung Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Di lembar formulir C1 Plano Munir mendapatkan 0 suara, padahal di TPS tersebut ia mendapatkan 39 suara. Kecurangan serupa ia temukan di TPS 04 Kampung Sendang Mulyo, perolehan suara Munir Abdul Haris sebanyak 75 suara, namun yang tertulis di lembar C1 0 suara. Dalam C1 Plano saya mendapatkan suara 39, tapi kemudian dalam rekap C1 kosong, tidak ada suara saya, pindah ke nomor urut 3. Begitupun di TPS 04 Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung. Dalam C1 Plano saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 Rekap itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Kasus serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung. Di TPS 35, suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di plano besar. Namun saat mengetahui formulir C1 plano ternyata suaranya kosong. Di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata, karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Kita akan melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan melakukan pemprosekan itu ketika rekap di tingkat PPK, di tingkat kecamatan. Itu nanti kita sandingkan antara C hasil dengan C hasil saingan yang tadinya berada indikasi berbeda. Mereka menuduh PPK sengaja menjual suaranya kepada partai lain.
Bahkan sang caleg akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 yang telah dikumpulkan di kantor kecamatan setempat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud MD kembali menyoroti dugaan kecurangan dan anomali dalam pemilu 2024. TPN menilai dugaan kecurangan itu bisa menggerus integritas pemilu, termasuk Sirekap yang dianggap menguntungkan paslon tertentu dan merugikan paslon lain. Berikut pernyataan Todung Mulia Lubis, Deputi Hukum TPN. Nah, Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Pemirsa, Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyatakan pasangan Prabowo Gibran memprioritaskan program makan siang gratis dan susu gratis setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan bukan tahun 2029. Strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Program makan siang gratis yang selalu digaungkan dan menjadi program unggulan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran diisukan baru bisa diterapkan pada tahun 2029. Isu ini pun mendapat sorotan penuh dari masyarakat yang mengaku terkena prank jika memang benar program makan siang gratis diterapkan pada tahun 2029. Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menegaskan bahwa semua program prioritas akan direalisasikan usai pelantikan. Pak Prabowo harapannya akan lebih cepat lebih baik karena rakyat juga mengharapkan program makan siang gratis bisa direalisasikan secepatnya. Isu makan siang gratis 2029 ini menjadi sorotan sebab hasil perhitungan suara Prabowo Gibran yang masih unggul dari dua pasangan lain yang memungkinkan keduanya memenangkan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Dandi, Ilham Anyus melaporkan. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, rata-rata kenaikan semua jenis beras mencapai Rp4.000 per kilogram. Sementara Presiden Jokowi meninjau stok beras Bulog di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Presiden, kenaikan harga beras imbas dari krisis pangan dunia. Harga berbagai jenis beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terpantau terus mengalami kenaikan pada Jumat siang. Di pasar tradisional Cikupa, harga beras dengan kualitas premium kini tembus Rp18.000 per kilogram dari semula Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium dari Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang mengatakan faktor cuaca diduga menjadi salah satu penyebab kurangnya pasokan hingga harga beras naik. Kerugian tidak hanya dirasakan pedagang karena omset yang menurun. Konsumen pun menjerit dengan harga beras yang naik dan terpaksa membeli beras dengan kualitas rendah. Kenaikan harga beras juga terjadi di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat. Rata-rata untuk setiap jenis beras naik Rp3.000–4.000 per liter. Akibat kenaikan harga beras, para pedagang beras mengalami penurunan omset penjualan hingga 50%. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu dari menipisnya stok beras di pasar induk.
Sementara itu, Presiden Jokowi meninjau ketersediaan stok beras di gudang Bulog Cibitung, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Jokowi memastikan ketersediaan beras nasional mencukupi hingga Lebaran 2024. Menurut Jokowi, kenaikan harga beras di pasaran dipicu kondisi krisis pangan di beberapa negara di dunia. Guna mengurangi beban masyarakat, pada Jumat siang, lebih dari 1.000 warga Kecamatan Cikarang Barat mendapatkan 10 kg beras. Sementara itu, pemerintah mengaku stok beras nasional masih aman dengan stok 1,4 juta ton beras. Namun di sisi lain, pemerintah mengaku saat ini tetap melakukan impor beras. Bahkan kita berharap bisa sampai 5 juta ton di 2 bulan ke depan, tetap harus dijaga. Ini juga pesannya Pak Presiden. Jadi walaupun importasi dilakukan, tetapi importasi ini dilakukan secara terukur. Di Kabupaten Bekasi, rencananya akan dibagikan 140.000 paket bantuan pangan. Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat naiknya beras di pasaran, pemilik warung makan mengalami kerugian. Salah satunya warung makan nasi bebek di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pemilik warung memilih untuk merugi dibanding harus kehilangan pelanggan. Karena kenaikan beras ini, pemilik tidak menaikkan harga makanan. Pemilik warung nasi bebek Cendrawasih yang cukup terkenal di kawasan Koja, Jakarta Utara ini mengalami kerugian akibat harga beras naik cukup tinggi. Biasanya pemilik warung membeli beras dengan kualitas bagus seharga Rp500.000 per 50 kg atau karung besar. Saat ini harus membelinya hingga Rp730.000. Dengan satu karung beras yang berisi 50 kg hanya bisa bertahan selama 3 hari. Pemilik warung mengutamakan kualitas beras karena berpengaruh di rasa serta pelanggan. Walaupun harga beras mengalami kenaikan, harga nasi bebek tidak naik dan porsi nasi tidak dikurangi karena takut kehilangan pelanggan jika menaikkan harga. Akibatnya pemilik warung mengalami kerugian hingga 5%, yang semulanya omset sehari bisa mencapai Rp3 juta, saat ini hanya Rp2 juta. Kalau harga beras sekarang udah nyampe 730-an, Mas. Per karung besar? Per karung besar. Nah. Yang pandan kita biasanya beli, yang putih, terus jangan yang banyak kerikilnya karena itu pengaruh banget. Pemilik warung nasi bebek berharap harga beras kembali stabil agar omsetnya kembali seperti semula. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.